Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi di podcast Mansa Sky Talk bersama saya Mutia Analiza Sapitri yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia merupakan orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Sekayu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sekayu. Halo Bapak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih kepada Ibu Mutia. Nama saya Tamsur Subekti, SPD MM. Saya kelahiran di Sekayu tanggal 13 Maret 1981. Saya menempuh pendidikan TK di TK Dharma Wanita Sekayu, SD-nya di SD 11 Sekayu, SMP-nya di SMP 1 Sekayu tahun 96 alumninya. SMA-nya alhamdulillah saya di SMA 1 Sekayu, alumni tahun 99. Kuliah di S1-nya di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Fisika tahun 99 masuk, tamatnya 2004. Dan S2-nya alhamdulillah saya menempuh pendidikan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Bina Dharma. Itu berdasarkan dari skill pendidikan, dari prestasi atau karir di dunia pekerjaan. Saya alhamdulillah dulu di 2024 saya pernah mengajar di SMA 2 Sekayu dan juga pernah mengajar di SPK, pernah mengajar di SMP 8 Sekayu, dan alhamdulillah juga pernah mengajar di SMA 1 Bapak Supat. Kemudian saya dilantik menjadi kepala sekolah di SMA 2 Bayu Mincir. Di tahun 2023 alhamdulillah saya ditempatkan di SMA 1 Sekayu di bulan Oktober tahun 2023. Alhamdulillah sampai sekarang di SMA 1 Sekayu. Oke, dari informasi Kepala SMA Negeri 1 Sekayu ini, Sobat Semansa, banyak sekali perjalanan kepala sekolah kita ini semenjak dari TK, perjalanan perkuliahan hingga dunia kerja. Oh iya nih Bapak, di sini saya ingin bertanya, setelah Bapak menjadi Kepala SMA Negeri 1 Sekayu, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkan, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya yang mau di-up sekarang itu di bidang literasi. SMA Negeri 1 Sekayu alhamdulillah menjadi salah satu sekolah literasi aktif nasional. Nah, bagaimana cara dan upaya Bapak mempertahankan predikat tersebut dan apa sih upaya Bapak ke depannya untuk literasi sekolah SMA Negeri 1 Sekayu ini? Alhamdulillah itu kan semuanya berkat dorongan stakeholder, baik itu dari siswa, dari guru dan sebagainya. Nah itu kami peroleh literasi sekolah nasional itu puncaknya di bulan Mei, Hari Pendidikan Nasional. SMA 1 Sekayu diundang langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, Bapak Haji Toha, di auditorium untuk menerima sertifikat penghargaan Sekolah Literasi Nasional. Nah, itu perjuangannya sangat-sangat berat. Mendorong siswa untuk lebih maju ke depannya itu sangat berat sekali. Terutama dalam dunia yang sangat-sangat modern seperti ini, kita mendorong siswa untuk membaca, menulis dan sebagainya, berkreasi. Nah, salah satunya bahwa setiap siswa itu diwajibkan menulis atau bercerita tentang cerita singkat atau menulis cerpen dan sebagainya. Nah itu dibukukan, dibentuk seperti buku cetak. Jadi buku bacaan itu ya Pak ya? Jadi semua siswa itu bisa membaca hasil karyanya, juga adik-adik kelasnya atau kakak-kakak kelasnya bisa membaca
bahwa hasil karya siswa-siswa tersebut. Nah, itu tidak mesti dengan siswanya. Kita juga tekankan juga dengan bahwa tidak mesti harus dibaca dengan siswa. Nah, mereka menyumbang di perpustakaan yang tidak layak kita latih. Ada pelatihan dalam penulisan, baik itu adalah pelatihan melakukan cerpen, Menulis melakukan puisi, cerpen yang baik dan benar seperti itu. Ya. Berarti siswa itu tidak hanya menulis saja, tapi dikoreksi, dilihat dan dibaca hasil bacaannya, baik itu antar siswa ataupun gurunya yang membaca hasil karya mereka, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, satu lagi nih Pak, tadi kan sudah didengar pas Bapak menceritakan tentang perjalanan karir Bapak. Itu Bapak ini merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Sekayu, betul seperti itu Pak? Apa sih tangan Bapak yang dulunya, sekarang Bapak itu kan kemarin menjadi siswa SMA Negeri 1 Sekayu dan sekarang menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Sekayu. Tantangan dan sukacita apa sih yang Bapak dapatkan? Oke, tantangannya yang pertama membuat suatu kemajuan di sekolah itu dengan merangkul stakeholder, guru-guru yang ada di sekolah, yang sangat penting sekali. Contoh, kita dalam menggerakkan literasi sekolah. Nah, itu tantangannya pertama sekali apa? Dari siswanya bagaimana kita mendirikan pojok baca, kita menyuruh siswa membuat mading, kita melakukan namanya podcast yang keliling-keliling, kita melakukan bulan bahasa dan sebagainya. Nah, yang paling susah ke depannya itu program adalah program yang melaksanakan namanya pojok baca sekolah SMA. Nah, begitu juga dalam memajukan SMA 1 Sekayu. Kita memajukan SMA 1 tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pertama, dulu kita sebagai siswa menerima program kerja dari sekolah, dari OSIS dan sebagainya. Nah, sebagai kepala sekolah itu bagaimana kita menciptakan inovasi, bagaimana kita menciptakan kreasi, daya saing anak-anak itu ke dunia yang nyata. Contoh, alumni SMA 1 Sekayu itu bisa bersaing dengan alumni-alumni yang dari Jawa, dari manapun. Ibaratnya itu kalau kita SNBT, iya Pak, penerimaan siswa tes di keguruan, baik itu UGM, ITB, UNSER dan sebagainya, banyak siswa kita yang sudah diterima di situ. Contoh tahun 2024 jumlah siswa kita yang diterima di Universitas Negeri itu sebanyak 100 siswa. Itu pun yang tercatat. Kalau yang tidak tercatat, yang ibarat itu yang siswa yang tidak melapor, itu juga banyak yang sekolah yang kedinasan dan sebagainya. Jadi tantangan hal yang terburuknya yang pertama ya mungkin dalam kita menyampaikan, mensosialisasikan bahwa kebijakan kita, image kita dan inovasi kita itu yang susah disampaikan ke siswa, ke guru dan sebagainya. Itu tantangan terbesar sekali. Oke Bapak, tentunya mempunyai, dari pengalaman yang Bapak sebutkan tadi, Bapak mempunyai pengalaman tersendiri dan juga mempunyai strategi tersendiri untuk memajukan sekolah kita, apalagi kan Bapak merupakan alumni SMA Negeri 1 Sekayu. Mungkin Sobat Semansa, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.